pagi sahabat-sahabat pencinta hidroponik semuanya. Kali ini saya akan memvideokan cara menyemai bibit ya. Untuk menyemai bibit tentunya beberapa alat ini yang harus kita punyai. Yang pertama ini rockwool, terus baki semai, dan tentunya bibit-bibitnya ya. Nah, untuk pemula ini biasanya sayuran daun, misalnya bayam merah, cukup keren nih kemasannya yang saya beli, bibitnya ya, ada barcode-nya segala, semoga hasilnya juga keren. Kailan, bayam hijau, sawi caisip, kangkung, dan pakcoy, dan juga alat bantu tusuk gigi ya, untuk nanti mengambil bibitnya dan menaruhnya di rockwool, dan juga untuk membolongi rockwool ya. Bibit itu bentuknya macam-macam ya, misalnya ini sawi caisip agak besar, terus kangkung itu bijinya besar sekali, terus sampai yang paling kecil itu adalah bayam. Bayam ini bijinya kecil-kecil sekali ya. Tentunya dalam menyemai kita harus mengenal sifat dari tanaman itu, yang melalui learning by doing, kita praktekkan, kita akan mengenal sifat-sifat tanaman itu sendiri ya. Umumnya penyemaian ini dari mulai kita semai sampai keluar daunnya ya, daunnya 2 itu sekitar 3 hari ya, tergantung nanti bibitnya, ada yang 2 hari udah keluar, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari ya, tapi rata-rata 3 hari. Nah, untuk tahap pertama, rockwool ini akan kita basahi dengan air ya, supaya semua permukaan rockwool ini menyerap air ya. Paling sedikit saja, jangan terlalu basah juga, nanti bibitnya busuk ya. Oke, ini rockwoolnya kita basahi dengan air ini sampai kelihatan permukaannya terbasahi ya, menyerap air. Ini rockwoolnya sudah terbasahin semua dengan air, kelihatan ya, yang tadi permukaannya warnanya pucat kemudian menjadi agak gelap karena sudah menyerap air. Nah, untuk mempraktekkan penyemaian kali ini saya akan mencoba menyemai benih bayam hijau ya. Caranya itu yang pertama ini tusuk gigi kita basahin dengan sedikit air saja ya. Kita celupin dalam air, kemudian kita bolongi rockwoolnya kurang lebih 1 cm saja kedalamannya. Kemudian benih itu kita ambil dengan tusuk gigi yang telah kita basahin tadi. Ini benihnya sudah menempel di ujung tusuk gigi, kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang telah kita siapkan tadi. Nah, demikian seterusnya ya, sampai semua rockwool sudah penuh, sudah kita isi semuanya dengan benih. Nah, ini teman-teman yang sudah kita taruh benih-benihnya ya ke dalam rockwool. Kelihatan di sini masing-masing kotak ada 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini saya buat seperti angka dadu, angka 5 ya, ada 5. Nah, ini saya sekali semai menggunakan 2 potongan rockwool yang sudah jadi ya, sudah berjadi, sudah dipotong-potong. 1 lembar rockwool ini ada 18 kotak ya, 18 kotak. Saya semai 2 lembar rockwool, itu artinya 36.
Nah, nanti 36 ini akan sewaktu dipindah ke nutrisinya ya, ke sistem week baskomnya, itu akan pas menjadi 3 baskom karena saya menggunakan baskom dengan lubang 12 ya. Kalau misalnya ada yang lubang 9 mungkin jadi 4 lubang ya, 36. Nah, 36 kotak rockwool ini masing-masing saya isi dengan 5 benih ya. Setiap lubang ini 5 benih. Tentunya kita harus mengenal juga tadi yang saya infokan di awal, dan ini adalah informasi penting juga. Biasanya kalau kita melihat tutorial tidak disampaikan ya, berapa banyak benih yang bisa kita taruh untuk setiap rockwool ya. Nah, kalau untuk bayam merah, bayam hijau, kangkung, sawi caisim yang dia tidak terlalu tumbuh melebar ke samping ya, artinya volume batangnya tidak terlalu besar, kita bisa menaruh 5 benih dalam satu kotak rockwool ini ya, supaya untuk menghemat rockwool dan juga nanti menghemat space juga, dan hasilnya cukup banyak. Dan juga untuk mengantisipasi karena tidak semua biji tadi akan tumbuh ya, ada yang tidak tumbuh, ada juga yang tumbuh tapi tumbuhnya kurang bagus ya. Nah, kalau dengan dimaksimalkan seperti ini, nanti ketika panen hasilnya akan cukup banyak, cukup subur ya. Nah, tadi yang bisa 5 itu biasanya saya untuk kangkung, bayam hijau, bayam merah, sawi caisim ya. Kalau untuk kailan dan pakcoy paling satu kotak kecil ini saya isi 2 sampai 3 ya. Kalau saya lebih memilih untuk menaruh bibit biji tadi di lubang yang berbeda ya, supaya dia tidak saling tabrak, maksudnya ada jarak antara benih itu ya. Nah, setelah selesai ini benih ini akan kita diamkan ya selama kurang lebih 3 hari ya, sambil sesekali kita cek ya apakah sudah keluar tunasnya, cotyledon kalau itu ya, daun-daun kecilnya yang berjumlah kecambah dengan daun yang berjumlah 2 ya, sambil sedikit-sedikit kita siram dengan air supaya jangan rockwoolnya menjadi kering ya. Kalau kering nanti benihnya akan mati. Nah, apabila sudah keluar kecambah tadi dengan daun 2, biasanya akan saya langsung jemur ya, jemur di bawah sinar matahari yang cukup, tapi juga tidak terlalu panas atau kena hujan ya. Kalau kena hujan nanti bisa rontok semua ini kecambahnya ya. Dan juga jangan lupa selalu dibasahi ya, supaya rockwoolnya tidak kering. Kalau kering dia akan cepat layu dan mati. Nah, setelah muncul kecambah itu biasanya umur 1 minggu sejak mulai ditaruh biji, biasanya akan mulai saya pindahkan ke nutrisi AB mixnya. Ada yang bilang kalau memindahkan itu setelah umur semai sekitar 10 sampai 14 hari. Tetapi saya pernah mencoba mempraktekkan itu, sepertinya hasilnya malah kurang baik. Jadi saya dengan cara saya sendiri, biasanya 1 minggu setelah penyemaian itu akan saya pindah ke nutrisi AB mix ya. Nah, biasanya ini semaian saya tutup seperti ini ya, dengan baki satu lagi saya tutup terbalik begini dan saya taruh ya. Nah, kalau misalnya nanti perlu dibasahi, kita buka, kita basahin sedikit saja. Apabila dia sudah keluar daunnya kecambah ya, langsung kita jemur ya. Dan tentunya yang tadi saya infokan harus dibasahin supaya
tidak kering. Sekian dulu video saya kali ini tentang cara menyemai. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan cara membuat nutrisi AB mixnya ya. Sekian dulu, terima kasih dan salam sukses.